Sehingga kemudian yang terjadi adalah rektor itu seperti tugas penguasa, mirip-mirip negara mana presidennya yang petugas partai itu. Refleksi politik yang mungkin bisa kita bongkar. Bang Ubed bisa dibuka mungkin, nggak apa-apa ya? Oh, ya, kalau nggak okay. keberatan, soalnya suaranya mingkem jadi. Baik, refleksi politik yang mungkin kita bisa bongkar dalam konteks 1 tahun pemerintahan rezim ini adalah bagaimana kita melihat praktek politik dalam perspektif konstitusi dan dalam perspektif politik yang mungkin ada ruang ekstra konstitusional. Yang pertama, kalau kita melihat pernyataan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia 1 tahun yang lalu, itu ada pesan substansial menurut saya bahwa arah bernegara harus membawa bangsa ini sesuai dengan Konstitusi UUD 45. Saya merenung secara politik sebetulnya bangsa ini sudah keluar dari Undang-Undang Dasar 45. Apa diantaranya? Diantaranya adalah soal kebebasan sipil, kebebasan berpendapat. Di dalam konstitusi misalnya, pasal 28E itu disebutkan bahwa negara menjamin kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapat, termasuk berserikat, berkumpul. Itu jaminan konstitusi. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, kita ditunjukkan dengan data-data empirik yang menunjukkan negara ini justru melanggar pasal 28 ayat E. Apa diantaranya misalnya? Penangkapan, Bung Sagan dan Nainggolan, penangkapan Bang Anton Permana, Jumhur Hidayat. Itu adalah bukti paling empirik bahwa rezim ini mengabaikan pasal 28.E. Kejam menurut saya. Apa salahnya Bang Sagan dan Nainggolan? Apa salahnya Bang Anton Permana? Apa salahnya Jumhur Hidayat? Ini poin tentang kebebasan berpendapat. Tidak hanya korbannya adalah teman-teman aktivis yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak ini, tetapi juga aktivis-aktivis muda, mahasiswa di kampus-kampus, itu mereka merasa ada satu mekanisme pembungkaman kebebasan sipil secara sistemik. Melalui siapa? Melalui tangan-tangan rektor. Dan saya pernah menganalisis dalam sebuah media mainstream, bagaimana tangan-tangan kekuasaan di kampus itu bekerja. Sehingga kemudian ada semacam pembungkaman para aktivis, yaitu melalui satu mekanisme di mana kekuasaan memiliki hak suara 35% dalam kontestasi pemilihan rektor misalnya. Ini saya harus suarakan agar rezim ini merubah. Jangan rakus dong sampai 35%. Masa harga para profesor itu menurut saya sangat disepelekan harganya di kampus-kampus. Bisa dieliminir. Banyak kampus yang calon rektor itu terpilih di universitas, tetapi karena ada hak intervensi kekuasaan 35%, itu sang rektor yang menang itu menjadi kalah. Bang Ubed, ada peringatan. Oh ya? Kalau mau lihat ke kamera sana. Oh oke. Atau kamera situ. Jangan lihat ke sana. Oh iya, baik. Lihat ke Pak Gatot nggak penting. Bang Sagan dan Nainggolan. Baik. Jadi hak 30% itu mengebiri kebebasan akademik, karena ketika proses transaksional dalam sirkulasi kekuasaan di elit kampus itu membuat elit kampus itu seperti petugas penguasa, seperti petugas penguasa. Sehingga kemudian yang terjadi adalah rektor itu seperti petugas penguasa, mirip-mirip negara mana presidennya yang petugas partai itu. Nah, kira-kira begitu. Negara mana Bung Refli? Bung Rocky tahu. Makan. Jadi maksud saya ini juga persoalan serius, karena teman-teman mahasiswa di kampus bahkan ada informasi, bahkan sudah ditelusuri oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, bahwa ada mahasiswa yang harusnya dia berhak mendapatkan beasiswa, tetapi karena sikap kritisnya beasiswa itu dicoret. Ini pembungkaman sistematis, dan ini evaluasi penting menurut saya, karena kebebasan akademik itu sebetulnya kan dijamin oleh
Undang-Undang 45 dan ada Undang-Undang Perguruan Tinggi yang nomor 12 tahun 2012 itu yang bisa dicek di pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 bahwa kampus memiliki kebebasan akademik. Nah, kalau kemudian proses-proses ini terjadi di kampus-kampus, menurut saya itu adalah bagian dari pembungkaman sistemik. Padahal mahasiswa yang kritis dalam terminologi universitas, dia adalah ekspresi dari critical thinking skill. Dan critical thinking skill itu menjadi sangat penting di dunia universitas karena dia bagian dari agenda besar untuk menyiapkan generasi menghadapi masa depan bangsa yang sangat rumit. Itu yang kemudian disebut dengan higher order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau kemudian sikap kritis itu dianggap sebagai musuh negara, bahkan di kampus-kampus sikap kritis mahasiswa dianggap sebagai mengancam negara, bagi saya itu persoalan yang sangat serius. Karena masa depan negeri ini bukan di tangan mereka yang sekarang sedang berkuasa, tapi masa depan negeri ini ada di tangan anak-anak generasi milenial dan generasi Z yang sekarang berada di kampus-kampus. Itu artinya sesungguhnya apa yang dilakukan oleh rezim ketika pembelengguan kebebasan berpendapat itu terjadi, itu sama dengan membunuh masa depan Republik ini. Saya kira itu tidak lama nanti bisa berdiskusi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.